Dalam sebuah serangan mendadak yang mengejutkan kawasan Timur Tengah, Lebanon dilaporkan meluncurkan serangan presisi yang langsung menghantam salah satu titik vital pertahanan sipil Israel, tanggul penopang air strategis di wilayah utara. Serangan itu memicu kehancuran sistem bendungan, menyebabkan banjir ekstrim yang menyapu kompleks militer terdekat, mengakibatkan kematian tragis lebih dari 4.000 tentara Israel yang sedang berjaga maupun beristirahat. Peristiwa ini terjadi dalam hitungan menit, namun dampaknya menghancurkan infrastruktur dan mengguncang moral militer. Video-video yang beredar di kanal militer alternatif menunjukkan gelombang air besar menghantam barak dan pos komando Israel, menyeret kendaraan lap baja seperti mainan di bak mandi. Mereka tidak mati karena peluru, tapi karena air. Ironis banget buat pasukan yang dikenal haus darah, malah kalah sama air, kata seorang analis militer independen asal Turki yang enggan disebutkan namanya. Pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi, namun beberapa media lokal mulai menyebut peristiwa ini sebagai hari paling basah dan paling memalukan dalam sejarah militer modern Israel. Salah satu netizen menulis, "Kalian udah siap nyerang Gaza, malah tenggelam di rumah sendiri. Karma nyampe duluan daripada rudal." Sumber dari militer Lebanon menyebut bahwa serangan ini adalah respons atas manuver Israel yang selama berminggu-minggu melakukan provokasi udara di wilayah udara Beirut. Namun yang membuat serangan ini berbeda adalah pilihan targetnya infrastruktur air. Bukan markas militer, bukan radar, tapi tanggul. Dan hasilnya lebih mematikan dari bombardir artileri. Sejumlah analis menyebut bahwa Israel kecolongan dari sisi intelijen. Tidak ada satupun peringatan dini atau pertahanan aktif yang mencegat proyektil dari Lebanon. Iron Dome bahkan gak sempat nyala. Mungkin dia mikir, ini air, bukan roket, bukan kerjaan gue. Kondisi di lokasi saat ini masih kacau. Drone pemantau menunjukkan puing-puing kendaraan, jasad bergelimpangan, dan peralatan militer hanyut sejauh lebih dari 10 km ke arah barat daya. Para relawan medis mengaku kewalahan. Tidak hanya karena jumlah korban, tapi karena sebagian besar dari mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tersangkut di reruntuhan atau terseret hingga ke sungai-sungai perbatasan. Serangan ini menandai titik eskalasi yang tidak terduga dalam konflik yang sebelumnya hanya berkisar pada pertempuran jarak jauh dan retorika politik. Kali ini, Lebanon membuat kejutan. Dan kejutan itu berbunyi glubuk-glubuk-glubuk, bukan bom. Bagi banyak pengamat, serangan Lebanon ke tanggul air Israel mungkin tampak tiba-tiba. Tapi bagi mereka yang benar-benar memperhatikan denyut politik kawasan, ini adalah ledakan yang sudah lama dimasak dalam tekanan diam-diam. Lebanon, yang selama bertahun-tahun dibayangi instabilitas politik, krisis ekonomi, dan tekanan dari konflik regional, ternyata tidak sepenuhnya tertidur. Di balik krisis domestik yang seolah tak berujung, mereka menyusun balas dendam yang lebih senyap daripada diplomasi dan lebih dingin daripada pernyataan PBB. Serangan ini bukan soal air, ini soal harga diri. Selama berminggu-minggu sebelum kejadian, Israel dilaporkan melakukan pelanggaran berulang terhadap wilayah udara Lebanon dengan dalih pemantauan keamanan. Jet-jet tempur Israel kerap terdengar meraung di atas Beirut dan wilayah perbatasan, memancing kekhawatiran dan kemarahan warga sipil. Tak sedikit warga Lebanon menganggapnya sebagai bentuk penghinaan, seolah-olah Israel sedang pamer power di depan rumah yang sedang renovasi pakai utang. Pihak militer Lebanon tidak langsung merespon secara terbuka, tapi dalam diamnya mereka memetakan sesuatu yang lebih presisi. Tidak perlu menyerang markas atau pusat komando. Cukup satu titik vital yang nyaris tak dijaga, bendungan. Karena siapa yang menyangka perang akan datang dari air, bahkan Poseidon pun gak diajak rapat. Menurut bocoran laporan dari intelijen pihak ketiga, Lebanon menerima sinyal bahwa Israel akan memperluas zona militer di sepanjang Litani. Ini akan mempersempit ruang taktis pasukan Lebanon dan milisi-milisi yang aktif di kawasan selatan. Maka, alih-alih menunggu dijatuhkan, mereka memilih langkah pertama, dan bukan lewat diplomasi, tapi lewat banjir. Kalau lo terus nginjak kepala orang, jangan kaget kalau mereka narik kaki lo pas lagi tidur, ujar seorang analis geopolitik Timur Tengah dalam siaran televisi Arab. Dan Israel udah lama banget nginjek kepala tetangganya. Di mata Lebanon, Israel bukan hanya musuh militer, tapi juga simbol arogansi regional. Bagi sebagian faksi dalam tubuh militer Lebanon yang tak semua terafiliasi resmi dengan pemerintah, serangan ini adalah pesan. Kami mungkin miskin, tapi bukan bodoh.
Kami tidak punya F-35, tapi kami tahu pipa air lo di mana. Roastingnya, beberapa akun Telegram pro Lebanon bahkan menyindir. Kalau tentara lo tenggelam, bukan berarti kami kejam. Mungkin mereka cuma belum belajar berenang. Serangan ini juga disebut sebagai bagian dari perubahan taktik. Bukan perang frontal, tapi perang asimetris berbasis kejutan dan presisi. Target bukan lagi manusia, tapi sistem. Kalau sistemnya jebol, manusia yang berdiri di atasnya ikut tenggelam. Dan disinilah letak kecanggihan strategi. Menghancurkan kekuatan musuh tanpa perlu mengirim satu pun prajurit. Israel yang selama ini sibuk membangun tembok dan perisai udara, ternyata lupa satu hal mendasar. Air selalu cari celah. Dan celah itu akhirnya ketemu di tangan Lebanon. Bagi dunia luar, serangan Lebanon ke tanggul penopang air Israel mungkin terlihat sebagai aksi reaktif, kejutan, atau bahkan nekat. Tapi di dalamnya ini adalah luapan dari luka yang tidak pernah sembuh, ditambah dengan provokasi yang terus-menerus, dipoles dengan sikap Israel yang selama ini merasa tak tersentuh. Konflik antara Lebanon dan Israel bukan cerita baru. Sejak invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, negara kecil itu telah hidup berdampingan dengan ancaman militer yang tidak proporsional. Setiap tahun, setiap dekade, selalu ada sesuatu yang digedor oleh Israel, entah wilayah, udara, atau martabat. Namun selama ini, Lebanon memilih menahan diri karena terlalu sibuk bertahan hidup dari krisis internalnya sendiri. Tapi 2025 jadi titik balik. Israel tidak hanya mempertegas kontrol udara, tapi juga memperluas zona militer dekat perbatasan, menyusupkan drone dan menyabotase sinyal komunikasi di selatan Lebanon. Bagi Beirut, ini bukan hanya agresi teknis, ini pelecehan. Kapan terakhir kali Lebanon benar-benar menyerang lebih dulu? Tanya salah satu pejabat militer Lebanon dalam siaran off the record. Mereka kira kita lemah karena kita diam, padahal kita cuma menunggu momen yang bisa bikin sakit mereka tuh lebih murah dari satu rudal. Dan momen itu datang bukan dengan ledakan rudal, tapi dengan pecahnya bendungan. Alasan Lebanon memilih tanggul air sebagai target karena justru di sanalah letak kejeniusan yang penuh dendam. Air adalah simbol kehidupan, dan ketika diputarbalikan, air bisa jadi simbol kematian paling sunyi, paling tak terduga. Kalau mereka bisa memutus air kita di masa lalu, kenapa kita nggak balas potong air mereka sekalian, tapi dengan cara yang agak deras, ujar seorang perwira muda Lebanon sambil tertawa getir. Alasan lainnya bersifat simbolik. Selama bertahun-tahun, Israel dikenal dunia karena dua hal, superioritas militer dan proyek infrastruktur. Mereka membangun pertahanan canggih, radar tercanggih, Iron Dome, satelit, bahkan cyber defense. Tapi di balik semua itu, mereka melupakan satu hal, air gak bisa dilawan pakai wifi. Dan ya, Iron Dome tidak bisa menyaring banjir. Maaf. Lebanon tahu tidak akan menang dalam perang terbuka, tapi mereka tahu menghancurkan satu simpul vital bisa mengubah peta geopolitik. Bahkan bukan cuma taktik, ini bentuk komunikasi. Serangan ini bilang, kami bukan musuh kuat, tapi kami tahu gimana cara bikin kalian tenggelam di wilayah kalian sendiri. Yang menarik, banyak analis juga melihat ini sebagai bentuk sindiran terhadap dunia internasional, khususnya negara-negara besar yang selama ini cenderung tutup mata terhadap pelanggaran Israel di wilayah Lebanon. Dalam beberapa forum diplomatik, Lebanon kerap dianggap tidak relevan. Negara kecil dengan ekonomi kacau, politik rumit, dan posisi yang terlalu lemah untuk didengar. Tapi sekarang, negara kecil itu baru saja membuat banjir terbesar dalam sejarah militer Israel. Dan dunia mendengarnya karena air ternyata bisa berisik juga kalau diarahkan dengan tepat. Pukul 3.48 dini hari, waktu setempat, sistem pemantauan sipil Israel merekam perubahan tekanan yang tidak biasa di salah satu tanggul penopang utama di utara wilayah Galilea. Awalnya, anomali itu dianggap sebagai gangguan teknis atau fluktuasi alam biasa. Tak ada alarm, tak ada reaksi. 4 menit kemudian pada pukul 3.52, ledakan kecil terekam di bawah permukaan tanah dekat fondasi bendungan. Bukan ledakan besar, tidak memekakkan telinga, tapi cukup untuk mematahkan tulang belakang struktur beton yang menopang ribuan ton air.
Analisis awal menyebut serangan dilakukan menggunakan drone bawah tanah atau proyektil bawah air yang disusupkan dari jalur irigasi lama, jalur yang bahkan tidak dimasukkan dalam sistem keamanan Israel. Mereka nyerang dari tempat yang bahkan satpam pun gak inget masih ada. Kalian sadar nggak betapa sabarnya mereka ngitung debit air per menit sebelum ngebobol itu? Ujar salah satu pakar teknik sipil dari UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Pukul 3.58, tanggul utama retak dan air mulai mendesak keluar dari sisi timur laut. 2 menit kemudian, dinding utama runtuh. Banjir setinggi 5 meter melesat dengan kecepatan lebih dari 30 km per jam menuju kompleks militer Israel yang berjarak hanya 3 km dari titik bendungan. Tak ada waktu untuk evakuasi, tak ada sirine, hanya suara ser. Lalu jeritan. Pukul 4.04, air sudah melibas barak pertama. Pos komando lumpuh, kendaraan militer terseret seperti kaleng kosong, pasukan cadangan yang tidur tidak sempat bangun. Pos logistik terangkat dari tanah, dan dalam beberapa kasus, kontainer penuh amunisi hanyut seperti perahu, meledak saat bertabrakan di jalanan. Pukul 4.10, kamera pengintai terakhir menunjukkan pemandangan yang sulit dipercaya. Sebuah tank Merkava terbalik, terapung di tengah jalan, seperti sedang menyesali pilihannya menjadi tank. Aku tank tempur, bukan kapal selam, mungkin itu pikirannya sebelum baterainya mati. Pukul 4.17, 90% wilayah kamp militer Galilea tenggelam, komunikasi darurat gagal, sinyal radio padam, jalur listrik bawah tanah konslet. Helikopter respon cepat Israel bahkan tidak bisa mendarat karena pusaran air membuat wilayah tersebut lebih mirip kolam raksasa ketimbang zona militer. Yang lebih menyakitkan, pasukan Israel dikenal sebagai salah satu yang paling disiplin soal latihan tempur, tapi tidak semua dilatih untuk berenang. Iron Dome sih siap siaga, tapi mereka nggak punya Iron Boat, tulis salah satu akun satir militer di X, Twitter, yang langsung diblokir oleh pemerintah Israel dalam waktu 5 menit. Pukul 4.32, air mulai meredah, tapi kehancuran sudah total. Dari total sekitar 6.000 personel yang tercatat di area itu, lebih dari 4.000 dinyatakan hilang atau tewas. Ratusan mayat ditemukan terjepit di reruntuhan atau tersangkut di pohon-pohon dekat perbatasan. Sisanya masih dalam proses pencarian. Pukul 5.15, pemerintah Israel mengaktifkan kode Ember, kode darurat yang secara resmi hanya digunakan jika terjadi kerusakan ekstrim pada fasilitas air negara. Ini pertama kalinya kode itu dipakai sejak 1991.